Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-44. Loh, ini mobilnya kok ke arah sini sih mas? Ini kan bukan jalan menuju penjara. Sergahku saat mobil Mas Wisnu berbelok di persimpangan 3. Meskipun aku hanya tamat SMP, tapi aku bisa membaca. Kalau belok kanan itu menuju pusat kota, dan kalau lurus itu menuju pasar tradisional yang kemarin aku dibawa oleh Mas Elang. Aku masih ingat betul itu. Tapi kalau belok kiri artinya Mas Wisnu mau bawa aku kemana? Harusnya mobil ini belok kanan. Karena perkantoran ada di wilayah sana termasuk lapas tempat Mas Sigit ditahan. Lalu kenapa dia bawa aku ke arah luar kota? Mas Wisnu mau kemana? Teriakku lagi. Tenang Ning, aku tidak akan membawamu kemana-mana. Kamu pikir aku sejahat apa ha? Buktinya ini. Mas bilang mau bawa aku ke penjara mau nemui Mas Sigit. Tapi ini, Mas kok malah bawa mobilnya ke arah sini. Kita ambil jalan pintas Ning. Kemau kalau nggak tahu jalan diam saja. Aku terdiam. Baik, aku akan ikuti saja. Tapi, aku tak boleh lengah. Awas saja kalau dia berani mekem macam. Jadi kamu tetap mau nuntut cerai Sigit? Tanya Mas Wisnu setelah aku terdiam. Ya, sahutku singkat. Mataku tetap awas melihat ke sekeliling. Bagaimana kalau Sigit tetap enggak mau menceraikan kamu? Aku yang akan menceraikannya. Kata Nek Ayang istri juga bisa kok, menggugat cerai suami. Oh, kamu mendapat dukungan dari nenek-nenek itu. Ngomong-ngomong dia kejam juga ya. Aku ingat saat dia menamparkan Nuri. Hehehe, bekas merah di pipi Nuri bahkan lama banget hilangnya. Aku sampai menjilatinya dengan lidahku untuk meredakan pedihnya. Cih, menjijikkan. Hehehe, kamu ngerasa jijik. Lalu bagaimana dengan kamu? Pasti si Elang tak hanya menjilati pipimu kan? Bagian itu juga kan? Apalagi si Sigit sudah lama tak melakukannya padamu. Hehehe. Aku bukan perempuan seperti itu. Jangan mas samakan aku dengan Mbak Nuri. Jelas bedalah. Pasti lebih legit punya kamu. Lebih enjepit. Punya Nuri itu udah enggak enak. Belum banget. Makanya aku penasaran sama kamu Ning. Boleh ya? Sesekali. Stop ngomongin itu. Aku jijik tahu enggak? Enggak usah munafik dong. Ning. Aku tahu kamu. Stop di sini. Atau aku loncat dari mobil ini. Wah. Kamu gitu amat Ning. Dengan elang aja kamu mau dibawa malam-malam. Sama aku sekedar ngobrol aja kamu merasa jijik. Aku diam. Dia juga diam. Namun saat mobil akhirnya berbelok ke arah yang mulai ku kenal, terpaksa aku bersuara lagi. Ya, aku kenal jalan ini. Ini menuju kompleks perumahan di mana mertua dan ipar-iparku tinggal. Kenapa aku malah dia bawa ke sini? Mas, ini ke rumah ibu. Mas bilang ke penjara nemuin Mas Sigit. Kenapa malah ke sini? Kalau ke sini aku enggak mau mas. Kalau nemui Mas Sigit aku mau karena aku memang mau membicarakan perceraianku dengannya. Kalau dia enggak mau ceraikan aku mau minta surat-surat penting kami. Biar aku saja yang gugat dia ke pengadilan agama. Begitu mas. Tenang Ning. Tenang gimana? Aku enggak mau ketemu ibu, Mbak Ambar dan Mbak Sekar. Balik mas. Kamu tadi bilang apa? Mau minta surat-surat penting sama Sigit kan? Iya, itu kalau dia enggak mau ceraikan aku. Nah, kamu kan tahu dia enggak bakal mau ceraikan kamu. Kenapa tidak kamu ambil saja surat-surat itu pentingmu itu di rumah ibu? Di rumah ibu ya? Dia enggak bawa ke rumah Yosa? Ya enggak lah. Biar dibakar sama Yosa. Dia nitipkan itu sama ibu. Oh, ya sudah. Aku minta sama ibu saja. Nah gitu. Tapi, Mas Wisnu kok bohongi aku? Mas bilang mau bawa aku ke penjara. Kok malah bawa aku ke rumah ibu?
Iya maaf. Sebenarnya ibu yang mau ketemu kamu. Kalau aku bilang seperti itu, pasti kamu enggak mau kan? Ibu mau ketemu aku. Mau apa? Nanti kamu tanya sendiri. Ponselku tiba-tiba berdering. Siapa yang menghubungi aku selain Mas Elang? Tidak ada. Tapi kenapa dia menelpon pagi-pagi begini? Harusnya dia datang saja ke warung lalu lanjutkan terapi kakinya sama bapak. Ngapain nelponin aku? Hebat. Kamu udah punya HP ya Ning? Pasti dibeliin Elang. Iya kan? Sindir Mas Wisnu. Angkat saja. Bilang aku lagi booking kamu. Giliran dia nanti malam saja. Lanjutnya lagi. Aku tak menghiraukan. Kutekan panel hijau lalu kudekatkan ke dekat telinga. Ning, kamu di mana? Kata bapak kamu dibawa suami kakak iparmu ke penjara. Aku udah sampai di sini Ning. Tapi kamu enggak ada. Maaf mas, saya. Kalimatku terhenti. Tiba-tiba Mas Wisnu merebut ponsel di tanganku. Aku makek bening bentar ya. Nanti malam saja giliran kamu. Oke. Katanya menjawab telepon Mas Elang dan langsung mematikan ponselku. Mas, apa maksud kamu bicara begitu? Sini HP-ku. Segera kurebut benda itu dari tangannya. Jangan macam-macam Ning. Kita udah sampai. Awas Ning. Kembalikan HP-ku mas. Nanti aku kembalikan. Mau dapat surat-surat pentingmu itu enggak? Lepasin. Kita udah sampai. Itu Ambar ngeliatin kita. Terpaksa aku mengalah. Mobil berhenti. Mbak Ambar langsung menghampiri kami dengan setengah berlari. Wajahnya ditekuk. Tatapan matanya penuh selidik. Kok, tadi kayaknya kalian peluk-pelukan gitu ya? Aku ngeliat dari jauh. Selidiknya berdiri tepat di sisi mobil. Tepat di sampingku. Peluk-pelukan apa? Kamu ada-ada saja. Turun Ning. Ibu menunggu kamu di dalam. Kata Mas Wisnu membuka pintu kanan mobil. Dia turun dengan santainya. Aku tak bisa turun. Tubuh Mbak Ambar menghalangi saat aku buka pintu mobil sebelah kiri. Mbar, bawa Bening masuk lo. Kata Mas Wisnu setengah berteriak. Wanita itu bergeser. Aku melangkah turun lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Dia mengikutiku dari belakang. Aku perhatikan kamu agak bersih ya sekarang. Tubuhmu lebih berisi. Enggak kucel lagi kayak dulu. Dapat duit dari mana? Tanyanya mengiringi langkahku. Belum sempat aku menjawab. Tiba-tiba dia menarik lenganku. Terpaksa aku menghentikan langkah. Kamu ngelontot ya? Jangan bilang kalau Mas Wisnu pernah makek kamu. Ketusnya menghentakkan lenganku. Oh iya. Aku juga baru tahu kalau suami Mbak itu suka makek istri orang. Rupanya Mbak udah tahu ya. Sahutku tak mau kalah. Aku harus ngelawan. Aku toh tidak akan beri belas kasihannya lagi seperti yang dulu sering dia katakan. Apa kamu bilang, Mas Wisnu suka makek istri orang? Lah, tadi Mbak Ambar sendiri yang bilang. Mbak ragu jangan-jangan Mas Wisnu pernah makek aku, iya kan? Kamu, wanita itu melotot. Aku bilang begitu karena aku lihat tadi kamu ngelendot-ngelendot gitu di mobil suamiku. Apa maksud kamu seperti itu tadi? Kemau kecentilan ya sekarang. Kamu mau merayu suamiku kan? Kamu gosok-gosokkan dadamu yang bengkak itu ke lengan suamiku. Biar dia tergoda lalu kamu peloroti uangnya. Iya kan? Kalau enggak dengan cara jual diri. Memangnai gimana cara kamu memberi makan anak-anakmu. Enggak mungkin kamu bisa bertahan hidup di kota besar ini. Kebetulan Mbak tanya. Sekalian deh aku mau minta tolong sama Mbak. Tolong ambilin HP aku di tangan Mas Wisnu. Jadi gini ceritanya tadi itu Mbak. Aku kan punya HP baru tuh. Biasalah. Untuk panggilan pelanggan. Nah saat jalan ke sini. Ada pelanggan yang nelpon mau buat janji sama aku. Mas Wisnu marah. Katanya. Kapan aku ada waktu buat dia? Orang aja kamu layanin. Aku enggak pernah. Katanya gitu. Secara. Ya Mbak. Dia kan suami kakak ipar aku. Enggak mungkin kan aku mau tidur sama dia. Aku masih waras Mbak. Walaupun aku butuh uang. Apa? Kamu bilang apa? Ulang lagi ya. Mbak kok jadi lemot sih sekarang? Aku bilang. Mas Wisnu marah karena aku enggak pernah mau ngelianin keinginannya untuk makek aku.
Jadi dia nahan HP aku. Enggak mungkin. Kalau kamu sering dipakai orang itu aku percaya. Tapi kalau Mas Wisnu mau make kamu juga, itu enggak mungkin. Mas Wisnu bukan suami seperti itu. Kalau enggak percaya ya sudah. Yang jelas aku masih menghormati Mbak Ambar makanya nolak dia. Kalau mau bukti, tuh HP ku geledah aja di saku celananya. Ah apa? Kamu beneran udah punya HP? Udah Mbak, buat ngelayanin panggilan pelanggan. Untuk buat janji gitu. Kan aku udah jelasin dari awal. Tanpa berkata apa-apa lagi Mbak Ambar menyerbu masuk ke dalam rumah. Dengan santai aku mengikutinya. Ibu dan Mbak Sekar sudah menunggu di ruang tengah. Mas Wisnu kulihat ikut duduk di sana. Mereka sedang berbicara begitu serius. Entah ngomongin apa. Duduk Ning, kata Mas Wisnu begitu melihatku. Sedang Mbak Ambar yang terlihat sangat tegang langsung mengambil posisi di sebelahnya. Ibu dan Mbak Sekar menatapku masih seperti dulu, sinis. Aku menghenyakkan tubuh di kursi yang paling dekat dengan posisi berdiriku. Kukuatkan hati. Aku harus berani. Dulu, saat aku masih berstatus sebagai menantu di rumah ini, aku selalu kikuk di hadapan mereka semua. Aku selalu menunduk. Mana pernah kami duduk seperti ini. Tugasku adalah di dapur. Posisiku adalah babu. Saat mereka semua bercengkrama atau memusyawarahkan sesuatu, aku tak pernah diajak nimbrung. Setelah membuatkan minum atau cemilan dan menghidangkan, aku harus kembali ke dapur. Tapi hari ini, setelah aku sempat keluar dari rumah ini, mereka mengizinkan aku duduk di sini. Kita mulai saja. Begini Ning. Ibu mulai berbicara. Sebentar Bu, ada yang harus aku selesaikan dulu sama Mas Wisnu. Mbak Ambar memotong kalimat ibunya. Apa sih Mbar? Ibu udah mulai ngomong loh. Urusan kita nanti aja. Kayak enggak ada waktu saja. Mas Wisnu melotot. Sebentar saja. Jadi gini Bu. Si Bening sekarang kerjanya kan jadi perempuan gak bener gitu. Istilahnya. Ya kayak lonto gitu. Ambar. Teriak Mas Wisnu kaget. Ibu dan Mbak Sekar tak kalah kaget. Jadi, Bening itu udah punya HP buat ngelayani laki-laki hidung belang gitu. Tadi itu ada panggilan dari pelanggannya. Mas Wisnu rebut HP-nya. Aku mau nanya sama kamu Mas. Buat apa kamu rebut? Kata Bening karena kamu marah. Kamu enggak pernah dikasih kesempatan oleh Bening. Benar begitu? Bening. Mas Wisnu kini melotot kepadaku. Apa? Kamu jadi lonto? Ibu dan Mbak Sekar serentak memekik. Aku hanya tersenyum tipis. Kembaliin HP Bening Mas. Mbak Ambar memeriksa semua saku baju dan celana suaminya. Dia menemukan HP-ku di saku celana. Iya Mbak, ini. Terima kasih Mbak. Ucapku langsung merebut ponsel itu dari tangannya. Semua mata melotot tak percaya. Mereka minta penjelasan dari Mas Wisnu. Aku memilih bergerak menjauh. Ku telepon Mas Lang detik itu juga. Ning, syukurlah akhirnya kau nelpon. Kamu ada di mana sebenarnya? Aku khawatir Ning. Kamu baik-baik saja kan? Suara Mas Lang terdengar begitu panik. Aku baik-baik saja Mas. Tolong jemput di perumahan Alam Asri. Blok C nomor 72. Cepat ya, di rumah mertuaku. Kututup telepon. Lalu kembali menghampiri mereka yang masih berseteru. Mas Wisnu terlihat merah padam. Aku tahu dia marah besar padaku. Tapi aku tak peduli. Sudah cukup. Ibu mertuaku berteriak. Suasana kembali hening. Hening penuh ketegangan. Tapi aku tetap santai. Kuulas senyum tipis. Tatapan mereka bertambah sinis. Jadi sudah terbukti kalau kau sekarang menjadi wanita yang Titka bener di luar sana. Iya kan? Ibu mertua memulai lagi. Maaf Bu, saya harap enggak usah bahas itu. Langsung saja sebenarnya ada apa ibu memanggil saya kemari? Tolong cepat, karena saya sibuk. Ucapku tak mau merendah sedikit pun. Sibuk, sok sibuk, paling sibuk melayani laki-laki hidung belang. Dasar lonto, celetuk Mbak Sekar. Mbak Ambar memilih diam. Matanya merah seperti menahan tangis. Baru begini dia sudah nangis. Bagaimana pula kalau dia tahu tentang Mbak Nuri? Bisa kejang-kejang dia. Nanti saja, tunggu waktu yang tepat. Mbak Sekar juga. Aku tahu suaminya tak kalah bejat. Tunggu saja.
Karma itu pasti ada. Kata Wisnu, kamu mau gugat cerai Sigit? Iya. Tanya ibu menatapku lekat. Ya, karena dia tak mau menceraikan saya. Saya saja yang gugat dia. Jawabku santai. Baguslah. Kamu tahu kan, kalau kami semua tak ada yang suka kalau kamu tetap jadi istri Sigit. Sigit saja yang bodoh tetap mempertahankan kamu. Sejak awal kalian menikah, kami sudah tak setuju. Perempuan kampung, miskin, gak berpendidikan, jelek, sekarang jadi lonto lagi. Jadi jangan kamu kira kami akan menghalangi niatmu itu. Kami dukung. Tapi tujuanku memanggilmu ke sini bukan untuk itu. Hatiku tak sakit lagi mendengar kalimatnya. Sudah biasa dan aku tak peduli. Sudah tak penting meski sehina apa dia mengata-ngatai aku. Suatu saat mereka semua akan mendapat balasan yang setimpal. Itu tekadku. Masalahnya sekarang Sigit tetap tidak mau menceraikan kamu. Iya kan? Sinis wanita parubaya itu lagi. Iya Bu, itulah masalahnya. Sahutku datar. Kamu butuh dukungan kami. Kalau kami mendukungmu, pasti Sigit akan menceraikan kamu. Kalau begitu dukung saya. Boleh. Kami janji akan mendukungmu. Tapi dengan satu syarat. Pakai syarat ya. Bolehlah. Apa syaratnya? Aku minta kau keluarkan Yosa dan Sigit dari penjara. Kau cabut gugatanmu atas mereka. Aku tersentak. Jadi ini maksud mereka. Memangnya aku bisa apa mengeluarkan Mbak Yosa dan Mas Sigit dari penjara? Apa maksudnya cabut gugatan? Aku enggak paham. Kemarin juga yang gugat itu Mas Elang. Aku cuma disuruh tanda tangan. Aku enggak paham yang begini-beginian. Tapi tenang, aku enggak boleh terlihat bodoh di hadapan mereka. Aku gunakan saja kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Aku harus cerdas. Itu janjiku pada Nek Ayang. Bagaimana Bening? Kau mau kan? Boleh. Tapi aku juga punya syarat. Apa? Kata Mas Wisnu. Ibu yang nyimpan surat-surat penting kami. Surat nikah, kartu keluarga, dan akta lahir anak-anak. Aku mau ibu serahkan itu padaku. Karena aku butuh itu untuk menggugat cerai Mas Wisnu. Tentu, aku akan serahkan itu semua sama kamu. Makin cepat kau gugat cerai si Sigit, makin bagus. Supaya dia bisa meresmikan pernikahannya dengan Yosa. Agar dia sah secara hukum sebagai suami Yosa. Kamu harus tahu, harta Yosa itu luar biasa banyaknya. Sigit tentu bisa menguasainya kalau sudah sah sebagai suami, iya kan? Hehehehe, kamu jangan iri ya. Sebentar aku ambilkan semua surat-suratnya. Wanita itu masuk ke dalam kamar lalu keluar lagi dengan sebuah map di tangan. Nih. Itu semua surat-surat yang dititip Sigit sama aku. Ambil, katanya melemparkan benda itu ke atas meja bersamaan dengan terdengarnya suara klakson mobil dari arah luar. Aku hafal itu suara klakson mobil Mas Elang. Terima kasih Bu. Saya permisi ya. Pelanggan saya sudah menjemput. Mari. Ucapku menyambar map itu lalu buru-buru pergi. Mas Wisnu ingin menahanku, tapi ditahan oleh istrinya. Hanya Mbak Sekar dan ibu yang mengejarku hingga depan pintu. Kau cabut guganmu segera. Keluarkan Sigit dan Yosa dari penjara. Teriak mereka dengan suara lantang. Aku hanya melempar senyum sambil melambai. Ayo Mas. Ucapku pada Mas Elang. Bersambung.